Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadun abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga tercintanya dan para sahabat-sahabatnya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian orang masih ada yang belum paham tentang definisi azan. Azan adalah panggilan untuk sholat yang dilaksanakan setiap masuk waktu sholat. Lalu apakah syariat azan itu sudah ada di zaman nabi-nabi, nabi terdahulu, dan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW saja? Nah, syariat azan itu hanya khususkan bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kapan syariat azan mulai dilaksanakan? Azan mulai dilaksanakan pada tahun pertama Hijriah, yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah SAW masih di Mekah. Dan syariat azan belum ada, sebab wahyu perintah azan saat itu belum turun. Dan siapakah yang menjadi muadzin tetap di Masjid Nabawi atau Madinah ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan ia berasal dari bangsa apa? Ketika itu yang menjadi muadzin tetap di Masjid Nabawi pada saat itu adalah Bilal bin Rabah. Ia dahulunya adalah hamba sahaya di Habasyah. Orang yang memilikinya itu bernama Umayyah bin Khalaf, bangsa Quraisy yang tinggal di Mekah. Sedikit ingin saya kisahkan tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk Islam ketika masih di kota Mekah, dan sedangkan majikannya tidak masuk Islam. Bilal memeluk agama Islam setelah mendengar Islam adalah ajaran yang paling benar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, karena majikannya ini mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka Bilal disiksa oleh majikannya dan disiksa juga oleh para sahabat-sahabat majikannya. Subhanallah. Tetapi meskipun disiksa, namun Bilal ini tetap yakin pada pendirian agamanya, yaitu agama Islam. Pada siang hari yang sangat panas, Abu Bakar Siddiq melihat Bilal bin Rabah sedang disiksa dengan badan terlentang. Di atas perutnya diletakkan batu yang sangat besar, sehingga yang bergerak hanya tangan dan kakinya Bilal. Ia merintih kesakitan. Karena itu melihat penderitaan Bilal, sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq membelinya. Walaupun dengan harga yang sangat mahal. Setelah dibeli, Bilal dibebaskan sehingga menjadi orang yang merdeka. Kemudian Bilal dibawa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia ditunjuk oleh Rasulullah sebagai muadzin tetap di Masjid Nabawi. Oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW.
Walaupun ada orang yang lebih kemampuan daripada Bilal, tetapi karena suara Bilal ini keras dan merdu, sehingga Rasulullah SAW sangat menyukai Bilal. Lalu apa sih daripada tujuan azan itu sendiri? Azan tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa tanda masuk waktu sholat fardu telah tiba. Dan bagaimana hukum azan itu sendiri? Apakah wajib atau sunnah? Di sini hukum azan hukumnya sunnah. Namun sebagian ulama ada yang menghukum azan ini sebagai fardu kifayah dengan berdalil hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kepada siapakah disunatkan azan ini? Apakah kepada laki-laki atau perempuan? Nah, azan disunatkan hanya kepada laki-laki saja ketika akan sholat fardu. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan ada pada diri saya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.